Jadi I would say that's the biggest goal sih, biggest intention. Was it the goals ya, investment goalsnya uang yang ada sekarang bisa grow harus ya. grow, because ada inflation kan. Kalau nggak grow, lose value dong. Education fund for kids probably atau? Well, anak-anak saya itu kan umur sekarang lagi masuk ke sekolah umur ya. Sekolah umur ya. Sekolah ya. Sudah pasti kalau kita tahu sekolah itu nggak murah. Nggak murah. Well, I mean you can choose mau murah atau murah, tapi kan ya. kita saya pribadi mungkin mau pilih yang lebih terbaik. Right? Sebetulnya saya nggak necessarily ada education fund, tetapi sudah pasti itu kan the top of the mind juga harus mikir ya bahwa education, especially di luar negeri itu nggak murah. Dan saya mau jujur bahwa memang nanti anak-anak saya pasti kalau kuliah itu pengennya di luar negeri, tapi sudah pasti nggak bisa decide sekarang apakah di England atau di Amerika atau di Singapura, saya belum tahu lah. Tapi pertama sudah di Amerika sekarang pertama, ya kan? Kalau kita di Amerika punya education, ya it's super expensive, terutama kalau private schools. Dan kita kan bukannya state resident, jadi nggak bisa dapetin special benefits ya. Jadi lebih mahal. Lebih mahal pastinya. Dan bukan hanya itu loh, kita juga bilang masalah living cost, right? Dengan US dollar sekarang yang sangat kuat. Dan terus melemah rupiahnya ya. So everything else itu jadi comes into play where it's very costly untuk kirim anak itu ke Amerika untuk study S1. Mungkin saya a bit kayak kalau misalnya mau keluar kuliahin anak ke luar negeri itu starting number-nya tuh berapa sih? Kayak so that people know aja. Ini kalau cuma tuition fee aja per year, kita tuh minimal itu aja. Goal sekarang cara alokasi asetnya seperti apa? Kayak paling besar tuh di mana? Saya mostly, I would say majority itu adalah di time deposits. Time deposits, jadi deposito bank ya? Iya. Itu apakah bisa dicairin kapan aja atau itu ada jatuh tempo yang lumayan panjang? Ada bisa, ada yang nggak bisa. Oke. Let's leave it that way. Itu mungkin kayak 50% gitu? Iya, I would say. 50%. Nah, terus about 10% mungkin di capital markets. Capital market itu berarti saham, reksadana, dan obligasi ya. Terus terakhir adalah mungkin lebih di assets. Physical assets. Properties ya. Rumah, villa, tanah, dan lain sebagainya. Berarti itu mungkin sekitar 40%. Sebenarnya kalau melihat dari goals-nya Bu Grace ya, udah cocok taruhnya tuh di time deposits karena again stages ya. Jadi butuh uangnya tuh per 2 tahun sekali, per 3 tahun sekali, bahkan tuition fee mungkin per semester. Living cost itu bisa per bulan atau tergantung anaknya butuh kapan gitu kan. Jadi I think memang kuncinya adalah investment allocation-nya harus sesuatu yang liquid dan fleksibel. Kalau di luar negeri probably around that same atau lebih rendah sedikit kan. Jadi mungkin sebenarnya ada opsi lain ya buat teman-teman juga yang di luar yang lagi mempersiapkan dana pendidikan anak untuk anaknya. Bisa ada pilihan lain selain time deposit itu reksadana pasar uang, obligasi FR.